Ibu Mira ini beragama Kristen, tapi mengajar dengan murid yang banyak berhijab. Benar? Benar. Berarti banyak murid ibu beragama Islam. Bahkan pimpinan sekolah ibu berhijab. Iya. Nggak masalah begitu? Enggak. Oh, ada yang pakai hijab, ada apa, semua muridnya ya? Oh iya, jadi lagi, dan ini programnya sudah agak lama di sekolah ibu? Sudah. Jadi sebelum mulai menjalankan juga ibu sudah tahu program ini? Sudah. Boleh ini ibu mendoakan Deddy Mulyadi? Ya Tuhan Yesus yang pakai untuk kemuliaan bangsa Indonesia, untuk kemuliaan negara Indonesia, saya dukung apapun yang terbaik untuk Pak Deddy Mulyadi dan keluarga. Apapun. Assalamualaikum. Halo semuanya. Bertemu lagi kita di channel Cerita Jakarta. Apa kabar? Semoga kita semua selalu sehat, berlimpah rezekinya, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Pemirsa, saya sedang berada di Sarinah Tamrin. Nah, dan sekarang saya bertemu dengan seorang ibu. Halo ibu. Dengan siapa namanya? Mira. Mira, ibu. Ya. Lagi di Sarinah Tamrin ngapain nih? Habis pulang gereja, kebetulan. Pulang gereja lagi. Dari ibu, maaf ya. Ke Sarinah Tamrin ini apa namanya, iseng aja ya, lagi iseng. Ya, karena mau nunggu kakak yang lagi ke toilet, mau naik busway, kita mau pulang lagi ke Depok. Oh gitu. Tapi aktivitasnya di Jakarta? Ya. Jauh juga ya Depok Jakarta ya? Ya, kerjanya memang di Jakarta. Kerja di mana maaf? Saya guru. Oh ibu Di guru. SMK, iya. Guru di SMK. Tapi aslinya warga Depok. Depok. Lah, tahu Deddy Mulyadi dong? Iya, orang gubernur saya. Saya di Bapak Deddy. Milih apa? Dia waktu pemilihan gubernur Jawa Barat, ibu milih? Pilih. Memang Wah. saya udah sering lihat YouTube-nya sebelum Kang Deddy itu mencalonkan diri sebagai gubernur. Sering saya lihat Oh, YouTube-nya. sudah ngefan dong. Udah dari awal sering lihat YouTube, sering lewat, saya tonton. Semua Oh. waktu mungkin dia masih jadi bupati apa yang saya kurang tahu, tapi selalu dia bantu-bantu orang di luar. Pernah saya lihat yang dia ciduk ibu-ibu sama suaminya udah 3 kali jadi tukang minta-minta, dia marah sekali. Itu saya langsung dari situ, oh pas dia naik jadi gubernur langsung saya udah kenal melalui Simpati media. jadinya ya. Maaf Bu, kita geser dikit. Ada yang lagi foto. Oke, ini kita di Sarinah ya, tempat yang bersejarah. Mungkin nggak Ibu ya? Orang sekarang itu sedang mengagumi Deddy Mulyadi sebagai sosok yang pemimpin yang hebat. Dan dia sekarang berada di Jawa Barat. Tapi kayaknya pendukungnya dari Jakarta, Ya, semua kemarin ada Jawa Barat, Papua pun. Dari Sulawesi Selatan saya pernah lihat yang katanya sampai naik dari Sulawesi Selatan, itu saya lihat di TikTok. Iya, sampai jauh-jauh ya. Berapa saya hari masuk jalan. yang pada itu militer, yang Barak? Ya, masuk barak militer karena saya sendiri pernah masuk barak militer. Jadi saya dukung, benar. Ibu Saya lu udah guru sering. loh, gini nih Ya. Bu. Saya bukan ngarin dia. Orang tua aja takut, masih ibu yang guru mendukung, gimana sih? Bagus, jangan salah. Masuk barak militer, saya sendiri udah ngalamin. Saya masuk barak militer dari sekolah saya, itu membuat saya jadi seorang guru yang mengubah pola pikir saya. Oh lah, ibu ini mendukung banget. Banget. Ada mau di fotonya saya. Oh ibu, nanti banyak musuhnya nanti di mana? Saya ada Kenapa di nih TikTok. Bu Guru malah nggak ini mendukung? Bagus, Ma, Bu, karena ini sekolah murni saya pendapat juga- ibu ya? Ya, karena sekolah saya juga sekolah militer dari punya TNI, jadi saya mendukung orang-orang Oh. TNI untuk mendidik anak-anak bangsa Indonesia menjadi lebih good. Apalagi ini hari lahirnya Pancasila. Oke, benar ibu. Nih saya menghargai pendapat ibu. Tapi ibu nggak ngerti nggak? Misalnya gini, orang tua khawatir anaknya dibawa ke barak militer. Lebih bagus karena anak-anak sekarang banyak yang sudah tidak punya moral, bukan nggak punya moral, tapi Kurang. kurang moralnya. Mereka kurang mengetahui tentang Pancasila, satu, menghormati orang tua, yang kedua, dan menghormati negara ini, terutama pada pemimpin bangsa. Waduh, ini kekhawatiran orang tua banget ini. Ibu mewakili loh, ada hal-hal tertentu yang mungkin jadi pemikiran orang tua ya, seolah-olah kalau nanti anaknya begini gimana kan khawatir. Lalu tiba-tiba ibu mendukung anak yang bermasalah, misal dikirim ke barak militer. Ini bukan aneh Bu ya. Kalaupun nanti ya program ini diteruskan, ibu tetap mendukung? Mendukung sangat, karena gini ya, kalau buat pribadi saya di barak militer bukan itu pemacu untuk anak-anak di
siksa atau diapakan, tapi membangun jiwa anak-anak menjadi anak-anak yang sehat. Karena saya ngalamin makan 3 kali sehari cukup gizinya. Walah. Gizinya cukup. Jadi Ada malah susunya, nggak perlu khawatir lah kalau anak dikirim barang militer ya. Ada sayur, ada benar-benar nggak terlalu banyak, dan kita juga tidak main HP karena tidak ada sinyal di barang militer. Oh. Ada sinyal tapi dibikin tertentu di saat kalau kita lagi istirahat kita diberikan ada sinyal masuk. Tapi Oh. tidak kalau lagi kita harus belajar ya tetap belajar, sinyalnya hilang. Keren ya, Wah, jadi keren, program itu ya. keren. Jadi Saya gini. pernah malah di Sentul, Ah, yang di jadi- pusat misi perdamaian dunia. Saya pernah bisa di sana. Jadi kemudian orang yang khawatir itu karena belum tahu aja ya. Belum tahu karena Kalau saya- sudah tahu, pasti yang suka. membawa saya adalah ibu dari Panglima TNI langsung. Wah. Itu yang mendidik saya. Iya, iya, keren-keren. Oke Bu, nih lagi. Sekarang kita lihat popularitas Deddy Mulyadi itu meroket, bukan cuma di Jawa Barat. Oke. Pendukungnya dari Jakarta, Jawa Barat, Jawa itu Ya, apalagi Jawa Barat ya. dari Benar, benar sampai gini. Kalaupun misal gini, dukungan mengalir terus untuk Deddy Mulyadi untuk jadi Presiden Republik Indonesia gimana itu? Bagus, malah bagus. Hah? Bagus. Ibu Saya mendukung? Dukung lagi. Lah nanti Sudah banyak dari- yang nggak setuju. Lebih baik memang sebenarnya saya setuju kalau para pemimpin kita tuh kuat di militernya karena Indonesia butuh itu. Oh. Itu orang-orang yang bukan soal militernya tapi jiwa militernya ada untuk mencintai Indonesia terutama Pancasila. Oke, Bu, maaf ya. Ibu kan gini ya, warga Depok, kerja di Jakarta. Ibu ngerasain bahwa sejak ini Deddy Mulyadi jadi gubernur di wilayah Ibu lebih baik. Lebih baik. Emang Lebih baik. ditongokin Depok. Enggak, tapi ada banyak perubahan yang saya alamin sekarang ini. Misalnya? Banyak perubahan. Sekarang ketertiban di kota Depok sudah mulai baik. Transportasi di Depok juga sudah lebih baik. Oh gitu. Sudah lebih baik, jauh lebih baik lah kalau saya bilang dari yang kemarin-kemarin. Bukan saya tidak ini ya, sama pemimpin daerahnya kemarin. Tapi Oh iya. jauh lebih diperhatikan. Sudah datang kok. Berarti Ibu ini kurang lebih tuh udah datang tuh dari Mulyadi ke Depok. Karena saya ke Jakarta sih ya. Oh iya, karena Ibu sibuk sehari-hari di Jakarta. Oke, oke. Pak Bu ya, warga Depok itu sebenarnya tinggal di Depok. Tapi memang kerja di Jakarta, cari duit di Jakarta, ya kan? Punya rumah di Depok karena belinya rumah di Depok. Kalau bisa beli rumah di Jakarta, tinggal di Jakarta. Nah sekarang gini, kalau Ibu nih, senang dong masih sekarang setelah jadi Deddy Mulyadi jadi gubernur itu makin kerasan di Depok maksudnya? Iya. Iya. Oh, karena transportasi lebih bagus itu tadi. Iya, Oh. semuanya. Karena satu juga penghijauan di Depok udah mulai dikembangkan lagi. Di mana? Ada, karena saya kan ikut mengelola salah satu lahan yang diperbolehkan oleh pemerintah kota Depok untuk kita kelola. Tapi bukan Oh. untuk dimiliki ya, maaf, bukan untuk dimiliki. Nah, nggak apa-apa, tapi boleh dijelasin. dikelola untuk maksudnya gini, buat buah-buahan, buat kita makan semuanya. Jadi Oh. diperbolehkan untuk dikelola, bukan untuk dimiliki dan dibangun yang enggak. Tapi kita kelola dengan baik dengan memberikan tumbuhin buah-buahan atau rempah-rempah yang ada yang bisa kita tanam. Oke. Baik di rumah maupun di daerahnya. Saya paham bahwa Ibu sangat mendukung Deddy Mulyadi. Tapi Ibu paham nggak kalau misalnya Deddy Mulyadi banyak yang nggak suka? Tahu, sering. Masalah nggak itu? Ya buat saya itu kan urusan masing-masing orang, bukan urusan saya. Buat pribadi saya tetap dukung yang terbaik. Oke. Kalau Deddy Mulyadi dicalonkan jadi presiden tetap dukung? Maaf Bu, dia berhasil oke lah di Jawa Barat. Kira-kira nanti berhasil nggak jadi pemimpin Indonesia? Saya doakan. Saya doakan. Harus selalu berdoa. Boleh ini Ibu mendoakan Deddy Mulyadi? Boleh? Ya Tuhan Yesus yang pakai untuk kemuliaan bangsa Indonesia, untuk kemuliaan negara Indonesia. Saya dukung apapun yang terbaik untuk Pak Deddy Mulyadi dan keluarga. Apapun yang Pak Deddy kerjakan, biar Tuhan Yesus yang akan terus pakai tangan melalui kemuliaan Pak Deddy, melalui tangan Tuhan Yesus akan memberikan kekuatan kepada Pak Deddy. Terima kasih doanya. Ini lagi pencurahan Roh Kudus, biar Roh Kudus yang memberikan kekuatan kepada Pak Deddy dan keluarga. Ini doanya tulus dari hati ya. Saya nggak merekayasa ya. Mana? Apalagi saya juga gini. Saya Ibu dalam nama sebagai orang Kristen, saya mendukung sesuai dengan agama saya, bukan karena apapun. Karena kita kan beda agama. Iya, Saya tapi Ibu mendukung. mendukung sesuai dengan agama saya,
dan saya sebagai warga negara Indonesia, terutama sebagai warga penduduk Jawa Barat di Depok. Nah, pemirsa keren nih ya. Dan gini ya, saya tidak kenal dengan ibu sebelumnya. Saya wawancara ibu hanya karena pendapat pribadi ibu yang saya mintakan. Kalau ibu berbeda agama tapi ibu mendukung, itu kan bagi saya gini ya, sesuatu yang keren. Kadang-kadang maafnya orang karena beda agama, oh enggak, saya enggak mau setuju, orang itu kira-kira ini lagi. Oke, menurut ibu kalau Deddy Mulyadi jadi presiden, dia akan istilahnya kerukunan beragama di Indonesia akan lebih terjaga? Iya, karena saya lihat dari cara Pak Deddy bicara, dia tidak membedakan antar agama apapun, dan dia hanya membuktikan kepada dirinya bahwa dia sukses untuk membuat bangsa dan terutama anak-anak muda yang generasi penerusnya di Indonesia emas kita jadi sukses, malah lebih sukses dari negara-negara lain. Amin. Waduh, saya terharu juga loh Bu. Ini kebetulan saya Muslim ya. Memang kalau orang melihat gini, kadang-kadang sudah a priori karena beda agama, sudah ini lagi. Kalau saya nggak itu. Kalau kita kebaikan, kita dukung, ya kan? Meskipun dia beda agamanya, beda anunya, tetap kita dukung. Pasti. Karena yang penting apa? Indonesia lebih baik kan? Ya, kan Pancasila nomor 1 Tuhan Yang Maha Esa. Cakep. Jadi pemirsa ya, Ibu Mira ini ternyata ini muridnya juga yang diajarkan ada tuh ya di barak militer ya Bu ya? Iya. Di daerah mana itu Bu? Halim. Oh Ibu nih ya. Itu enjoy aja ya. Oh ada yang pakai hijab, ada apa, semua muridnya ya. Wah iya. Jadi lagi dan ini programnya sudah agak lama di sekolah Ibu? Sudah. Jadi sebelum Deddy Mulyadi menjalankan juga Ibu sudah tahu program ini? Sudah, ini malah nih. Oh, coba kita lihat lagi. Walah, oh keren ya Bu ya. Iya, banyak positifnya. Dan pemirsa ini saya nggak unik ya. Ibu ini menerangkan sendiri langsung dan saya juga melihat videonya langsung. Oke pemirsa. Jadi jangan a priori dulu kirim ke barak militer nggak benar. Lihat dong, ini ibu buktinya. Ibu guru satu ini ngeliat sendiri murid-muridnya di sana ya. Oke, terima kasih ya Bu sudah tunjukkan videonya. Cakep deh Bu Mira. Oke pemirsa, jadi saya masih di Sanirah Tamrin ya. Saya bertemu dengan Ibu Mira. Jadi tadi ngobrol-ngobrol lagi, ternyata Ibu Mira ini beragama Kristen tapi mengajar dengan murid yang banyak berhijab. Benar? Benar. Berarti banyak murid Ibu beragama Islam. Bahkan pimpinan sekolah Ibu berhijab. Iya. Nggak masalah begitu? Enggak. Maaf Bu. Artinya Ibu tahu rasanya ini lagi. Apakah menurut Ibu ya begini-gini? Hal-hal yang ini kan itu namanya kerukunan beragama ya, bahwa meskipun agamanya lain tapi kalau misal membawa kebaikan kan itu kita saling dukung. Jadi kita melihat, saya setuju gini. Tadi saya sampai misalnya mau nambah wawancara ini karena Ibu ini ternyata punya pengalaman yang unik. Dia beragama Kristen tapi mengajar di murid-murid yang sebagian besar hijab. Iya. Oke. Lalu tadi saya lihat ini murid-murid Ibu dibawa ke barak militer, sholat, semuanya gitu ya? Iya. Di sana juga? Tetap. Masih sesuai agamanya. Oh gitu. Namanya yang Kristen atau yang Buddha ya tetap ikutin ininya, walaupun mereka tetap kalau lagi pelatihan ya jadi satu, tapi kalau kita di barak militer itu bangun jam 3 pagi karena kenapa nggak kedapatan air karena kan penampungan airnya terbatas. Jadi kita persiapkan diri untuk nanti udah mau yang sholat subuh yang Kristen yang kumpul untuk membaca Alkitab, atau yang Buddha berdoa sesuai masing-masing. Oh, jadi agamanya juga tetap malah bisa lebih baik ya. Iya. Yang Muslim sholat pagi ya. Jadi yang Kristen ini kalau di barak militer begitu ya Bu ya. Jadi misalnya keimanan pun malah tambah baik. Oh, keren. Jadi maaf ya Bu, kenapa saya tanyakan saya nggak tahu. Kalau misalnya Ibu sebagai kalau sesudah makan pagi sarapan kita dikasih suruh senam, olahraga dulu 1 jaman. Okay. Nanti baru kita dikasih edukasi, baik itu nanti ada edukasinya, didatangkan artis malah kadang-kadang. Oh gitu. Didatangkan. Jadi ada hiburan juga. Penghiburannya bukan apa, tapi dikasih artisnya. Mereka seperti Atta Halilintar pernah diundang, kita dikasih unjuk bahwa anak muda itu harus bisa, jadi mau jadi apa mereka? Mau jadi YouTuber silahkan, mau jadi seorang tentara ya silahkan. Jadi diarahkan. Kemarin kita dapat
saya udah ketemu Atta Halilintar sama Vincent yang seorang pilot. Oh gitu, Juga oh kira juga ya, ditampilkan. buat motivasi juga Sama ya. ditampilkan dokter kesehatan, salah satunya Ibu Dewi, siapa saya lupa. Oh, Dokter Dewi Inong yang menjelaskan tentang masalah seks ya. Mohon maaf, itu kita diajarkan. Jadi bukan tabu, tapi kita diajarkan bagaimana kehidupan seks itu yang secara benar, bukan dengan yang salah. Oh, jadi penyakit-penyakit gitu istilahnya anak muda diarahkan supaya tahu, tapi untuk Iya. kebaikan ya. Iya. Terus terang ini supaya jangan nanti kamu apalagi Ya, jadi narkoba. jangan itu lagi. Oke Bu, kan itu adalah pendidikan militer. Iya. Nah, Ibu bisa bedain dong pendidikan di sekolah dengan yang waktu anak murid Ibu di sana. Apakah mereka nggak semangat atau semangat gitu dibawa ke sana? Luar biasa, lupa. Kadang-kadang udah lupa waktunya, jadi akan bikin karena mereka lupa dengan karena banyak kegiatan, akhirnya yang nge-break malah para Apa itu? pelatih orang TNI-nya yang ngasih breaknya. Oh. Misalnya, oke, kita nih ada coffee break, kita bilang coffee break, tapi enggak, kita dikasih snack setiap jam Iya. 4 kita diberikan snack. Jadi sebelum makan malam kita udah dapat snack. Sebenarnya jangan salah, di barak militer itu makanannya cukup, ada snack. Tadi sarapan jam 10 kita dikasih edukasi sampai jam 12 langsung makan siang. Jam setengah 4 kita di break untuk satu, ada yang sholat juga, ada juga ini apa namanya dikasih coffee break makan. Mantap jiwa itu. Nanti jam 6 makan malam lagi. Jam 8 kita sudah siap tidur. Iya iya. Lalu mereka yang apa ya? Yang Muslim punya sholat waktu untuk sholat Ada, 5 waktu. tetap di ini selalu di break kalau memang harus ada sholatnya, tetap dibangunkan. Waktu sholat. Iya, terutama sholat subuh ya, yang pagi itu Iya dibangunkan. itu, Kita waduh udah anak di- sekolah mah banyak lewat. Oh enggak, itu benar-benar 5 waktunya terjaga di sana. Oh alah, keren lah itu Bu ya. Saya ini kenapa saya tanya lagi pemirsa? Kayaknya banyak yang memang harus kita dengarkan dari orang yang langsung tahu ya. Jangan kita nebak-nebak nggak bagus. Tapi kalau terus bagus begini, saya juga Karena ngedukung. saya udah bukan sekali 2 kali lah saya ngikut di barak militer, ada hampir setiap tahun saya pasti dibawa dan diajarkan anak-anak itu. Karena kita di bawah TNI Angkatan Udara, akhirnya kita dikasih tahu pesawat seperti apa, dikasih lihat langsung gimana untuk nih dalam isi pesawat. Akhirnya anak-anak jadi tahu. Dan banyak yang Keren. siswa saya banyak yang jadi TNI AU loh. Cakep. Benar, setiap tahun pasti Iya. Waduh ya benar-benar nih. Alhamdulillah nih saya ketemu dengan Ibu ya. Nah Bu, kembali lagi meskipun kita berbeda agama, tapi kalaupun itu membawa kebaikan, Ibu mendukung dan saya sangat salut dengan Ibu soal itu. Oke Ibu, sekali lagi terima kasih dengan wawancaranya. Saya bahagia ketemu Ibu. Kita juga semoga yang menonton juga ya ada aneh ya, jadi tahu ya. Bukan sekedar ngomong praduka lagi tapi nggak benar. Padahal ini Jangan membedakan agama ya, agama tidak ada perbedaan. Yang membedakan selalu diri kita sendiri, yang selalu merasa kita paling pintar, paling hebat. Tidak, agama tidak pernah membedakan agama. Membedakan setiap orang. Setiap orang punya kehebatan masing-masing, setiap orang punya kekurangan juga masing-masing. Jadi kita harus saling selalu menghargai. Karena saya sendiri pun terlahir dari berbagai macam agama. Nenek buyut saya juga Muslim, kakek buyut saya malah orang Tibet langsung. Tapi saya sendiri Katolik, mama saya Kristen Protestan, udah banyak beda. waduh benar beragaman banget ya. Belajar bahwa saya memilih agama apa bukan untuk karena saya jadi harus beragam, bukan, tapi karena saya tuntunan dari yang di atas bahwa saya harus punya agama dan saya harus menjalankan. Ya, kita menghargai sesuai apa namanya keyakinan agama kita. masing-masing juga, keyakinan masing-masing. Iya, bukan untuk jadi bahwa saya tidak mau bergaul sama mereka. Tidak. Oh, ya enggak lah Bu, ya kita bergaul dengan semua. Kalau gini, orangnya baik, kenapa kita harus mempermasalahkan? Dia tuh agamanya beda, agamanya enggak, saya juga enggak kayak gitu. Dan Ibu ini keren, asli keren. Oke Ibu, saya berterima kasih sekali Ibu bersedia meluangkan waktunya dan Ibu mau diganggu cuma untuk wawancara ini. Oke, selamat bersantai di Sarinah Terima kasih, Tamrin. sampai Oke. ketemu lagi. Oh saya yang terima kasih Ibu. Nanti nontonnya di channel Cerita Jakarta ya. Cerita Jakarta, oke. Oke, terima kasih. Saya selalu nonton YouTube. Oke pemirsa, jadi di sini dari Sarinah Tamrin Cerita Jakarta melaporkan. Sampai ketemu dengan video berikutnya.
ya Pak. Saya terima kasih.